status kepemilikannya adalah kepemilikan komunal. Ya, itu berbeda. Jadi Anda harus bisa membedakan terlebih dahulu antara yang pasal 40 dengan pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta. Ini contoh-contohnya, ini ada tradisi ya, di Bali itu ada tradisi ya, karena upacara adat ya di sini. Jadi ini bukan tari ya, beda lagi ya. Ini nilai tradisi yang diyakini oleh masyarakat. Jadi dia tuh bawa sesaji ya, sesajinya itu cukup bagus-bagus dan mungkin mahal ya. Hanya ada di Bali ya, karena luar biasa di Bali itu justru yang tumbuh atau yang lebih kuat itu adalah hukum adatnya. Nah, di sana di Bali itu. Oke. Nah, berangkat dari sini sebetulnya kita itu sejarahnya itu ada semacam pengalaman yang buruk ya. Pengalaman yang buruk itu kita tuh tidak hanya diklaim ya terhadap pulau-pulau yang terluar di Indonesia yang kemarin pernah diklaim oleh Malaysia ya, Simpadan Silikitan ya. Itu tidak hanya itu saja, tapi kita tuh juga punya sejarah buruk ya terhadap klaim kepemilikan budaya ya. Kalau kita melihat kasus-kasus budaya itu lebih banyak keterlibatan negara asing ya daripada keterlibatan daerah lain ya, sehingga budaya itulah yang kemudian kasus itulah yang kemudian memberikan bayangan pada kita semua, gambaran pada kita semua. Ternyata orang asing pun menganggap bahwa budaya kita itu penting sedemikian memiliki nilai ekonomi gitu ya, karena dia mengklaim ya, kalau tidak dia tidak menyadari budaya kita itu penting ya, dia tidak akan mengklaim ya, tidak akan mengklaim ya. Karena kenapa Malaysia itu mengklaim terhadap budaya kita? Ya karena Malaysia beranggapan bahwa budaya kita itu juga memiliki nilai ekonomi ya. Bisa dijual ya, bahkan beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat adanya kasus-kasus antara Malaysia dengan Indonesia itu adalah bahwa ternyata ya Malaysia itu memanfaatkan sebagian budaya kita itu untuk promosi pariwisata di Malaysia. Seperti lagu Rasa Sayange ya. Kemudian ada kemarin tuh lagu Rasa Sayange yang dinyanyikan pada saat event apa namanya, event Olimpiade ya di Malaysia gitu kan. Kita kemudian menjadi terkejut ya, wah itu kok budaya lagu daerah di Indonesia kok dianggap ya, karena kan yang menjadi tuan rumah adalah Malaysia waktu itu ya, dianggap sebagai lagu dari Malaysia, lagu daerah lagi dari Malaysia. Nah, itu banyak ya. Jadi kita punya pengalaman yang buruk ya terhadap banyaknya klaim dari kebudayaan kita yang diaku oleh pihak asing. Ini baru yang paling banyak diketahui adalah pihak Malaysia. Tapi sebetulnya selain Malaysia itu juga banyak sekali ya negara-negara asing yang mengklaim ya terhadap budaya kita ya. Tapi yang paling menjadi berita yang heboh itu adalah kasusnya batik ya sekitar tahun berapa. Kemudian kan Indonesia kemudian menyadari itu kan, kemudian dia melakukan database atau inventarisasi di UNESCO ya. Jadi UNESCO menganggap bahwa batik itu milik Indonesia. Meskipun juga ada batiknya Malaysia, tapi beda coraknya, beda motifnya. Sehingga kita kemudian mengklaim diri kita bahwa tanggal 2 Oktober ya, sejak 2 Oktober itu sebetulnya punya sejarah. Kenapa 2 Oktober itu jadi hari batik ya? Karena pada tanggal 2 Oktober itu UNESCO itu melakukan verifikasi bahwa batik itu milik Indonesia. Nah, jadi 2 Oktober jadi hari batik itu punya sejarah ya. Karena waktu itu UNESCO sejak tanggal itu kemudian mencantumkan dalam World Heritage Center-nya itu bahwa Indonesia itu batik itu milik Indonesia. Nah, itu sehingga itu dijadikan sebagai hari batik nasional. Nah, kita pada waktu Oktober kan kemudian kita pakai batik dan sebagainya. Nah, itu ada sejarah seperti itu. Nah, memang ya seolah-olah Indonesia itu jika ada semacam pertentangan, kasus dan sebagainya itu kita baru kebagian, baru heboh itu pada saat ada kasus ya. Sebelum ada kasus tuh kita fine-fine saja. Itu sama sebetulnya kalau kita lihat HKI apapun. Merek pun demikian. Merek itu pada saat belum ada kasus itu tenang-tenang saja, bahkan tidak didaftarkan dan sebagainya. Paten pun demikian. Tapi begitu ada kasus ya luar biasa ya. Itu nilainya ya kalau Anda lihat nilainya antara
patennya Samsung dengan iPhone ya, dengan iPhone itu nilainya triliunan ya. Saya tidak tahu ya, ratusan triliun ya. Karena ada beberapa klaim ya, ada patennya, juga ada desain industrinya. Nah, itu memberikan gambaran pada kita semua ya, ternyata luar biasa kalau kita bicara HKI ya. Luar biasa. Nilai ekonominya, belum lagi kerugian-kerugian imaterial yang kita tata terima. Kemudian ada tari pendet kemarin ya. Tari pendet itu dimasukkan sebagai iklan ya, Visit Malaysia tahun 2007 atau 2009 ya. Nah, itu tari pendet. Jadi mereka itu memberikan, kan waktu itu ada iklan Visit Malaysia ya setiap tahunnya. Nah, itu salah satu tahun itu 2009 kalau nggak salah atau 2008 ya. Itu ada salah satu tari pendet yang diperkenalkan, yang dipertontonkan pada iklan Visit Malaysia itu. Dan itu dipertontonkan di beberapa media massa, termasuk di media massa di Indonesia, media elektronik seperti televisi. Indonesia pun juga ada iklan Visit Malaysia itu loh. Kok ini tari pendek dari masuknya? Ya, ini jadi masalah kemudian. Nah, itu yang kemudian akhirnya menjadi masalah yang cukup besar. Kemudian lagu daerah rasa sayangi ya. Kemudian reok Ponorogo, nah itu juga jadi masalah. Tari tortor, nah banyak ya. Ternyata banyak. Yang saya contohkan ini adalah yang memang menjadi klaim dari Malaysia sendiri ya. Jadi tapi ada banyak ya perusahaan-perusahaan asing yang juga mengklaim terhadap budaya dari Indonesia ya, seperti kasusnya Nike itu yang memakai motif batik ya, motif batik yang ada dari Indonesia untuk desain dari sepatunya, itu ada juga dulu ya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan kosmetik internasional ya, seperti apa ya itu kemarin saya lupa, dari Jepang itu ya, itu juga memakai ramuan tradisional dari Indonesia ya. Nah itu yang kemudian menjadi timbul pertanyaan kita, ternyata kita tuh punya potensi KIK yang cukup besar, karena ternyata orang asing pun tertarik ya dengan KIK kita. Sementara kita orang Indonesia itu mungkin menganggap itu tidak penting gitu ya, menganggap itu tidak memiliki nilai dan sebagainya lah. Dari budaya sajalah, misalkan dari budaya kita kemudian mengatakan bahwa budaya itu ya, kalau ya seandainya ya, nah kalau seandainya ya istilahnya kalau misalkan budaya kita tuh hilang ya. Kemudian tiba-tiba budaya kita tuh muncul di negara lain. Nah, itu kan berarti kita sudah kecolongan. Ya. Orang asing itu kalau datang ke Indonesia itu bukan karena kemajuan kota ya di Indonesia, kemajuan apa teknologi di Indonesia itu tidak ya. Orang bule, orang asing, wisatawan mancanegara itu datang ke Indonesia itu hanya satu alasan yang sebetulnya apa? Budaya. Ya, dia itu tertarik ya dengan budaya di Indonesia, melihat-lihat budaya yang cukup beragam dan sebagainya itu orang asing itu tertariknya di situ. Ini kan sebetulnya bukan hanya dari aspek, tapi dari aspek pariwisata juga ada keuntungan tersendiri ya. Nah itu ya banyak kasus yang terjadi ya, sehingga mulai dari itu pemerintah kemudian melakukan apa namanya semacam keseriusan ya untuk menangani terhadap kasus-kasus tersebut. Nah, ini dasar hukumnya. Nah, karena kita bicara Undang-Undang Hak Cipta, sehingga kita itu sebetulnya juga dalam rangka membicarakan Undang-Undang Hak Cipta. Sekalipun sebetulnya mengenai budaya itu ya, mengenai budaya itu juga kita ada pengaturannya di Indonesia, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 ya. Jadi ada undang-undangnya pemajuan kebudayaan yang memang nomor 5 ya tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi intinya itu negara memang yang memiliki kewenangan untuk itu. Sehingga kalau kita lihat dalam undang-undangnya pun isinya hampir sama dengan ketentuan di dalam pasal ini ya. Jadi ini ya yang pasal kedua ini pasal ya, pasal 2 negara wajib menginventarisasi. Ini kewajiban ini dituangkan secara rinci dan rigid itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu. Nah, karena kita bicara HKI, maka kita kemudian memiliki dasar hukum yaitu pasal 38 ya. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta atas EBT dipegang oleh negara. Ya, oleh negara. Jadi tidak ada alasan ya bahwa hak cipta yang tidak diketahui ya
budaya yang tidak diketahui, tidak punya nama, no name dan sebagainya itu tidak ada pemiliknya. Tetap ada pemiliknya, yaitu negara. Negara mengambil alih ya terhadap kepemilikan EBT tersebut. Karena apa? Bisa dimungkinkan bahwa suatu budaya itu karena sudah cukup lama, cukup usianya cukup cukup tua ya selama berabad-abad misalkan yang ada di Indonesia ini ya, sudah tidak lagi diketahui siapa sebetulnya pemiliknya. Siapa yang pencipta pertamanya sudah tidak diketahui lagi ya karena sudah apa ya, sudah cukup lama ya. Sehingga dalam hal ini adalah negara yang kemudian mengambil alih. Kemudian negara wajib menginventarisasi. Dan ini ada kewajiban negara. Selain dia itu apa namanya, melakukan apa kewajiban-kewajiban sebagai apa sebagai pihak yang apa ya, memegang ya karena dipegang oleh negara ya sehingga si negara itu juga ada kewajiban-kewajibannya ya. Jadi intinya negara itu memiliki kewajiban ya untuk melakukan apa namanya inventarisasi. Nah, ini kewajibannya. Kewajibannya inventarisasi itu apa? Sebetulnya ini sudah dilakukan oleh negara, oleh negara ya. Dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan di Indonesia. Dia harus melakukan semacam inventarisasi ya, dokumen ya. Inventarisasi dokumen ya. Caranya gimana Bu inventarisasi dokumen? Inventarisasi dokumen itu caranya yaitu dengan menginventarisasi ini budaya dari mana, ini budaya dari daerah mana, ini budaya dari daerah mana sehingga itu seolah-olahnya tuh Indonesia itu mengklaim bahwa itu budaya dari daerah mana yang berasal dari Indonesia, budaya dari daerah mana yang berasal dari Indonesia ya. Sehingga pihak asing juga tidak akan bisa semena-mena ya untuk mengklaim itu ya terhadap budaya yang sudah kita inventarisasi ya ada database-nya dan sebagainya. Itu juga dalam rangka untuk mengelola budaya kita sebetulnya negara itu. Dan ini sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan ya. Jadi Dinas Kebudayaan misalkan kalau di Jogja itu sudah menginventarisasi ada berapa ratus ya budaya yang dari Jogja ya. Baik itu dari Sleman, baik itu dari Bantul, dari kota, kemudian dari Kulon Progo, dari Gunung Kidul itu semua diinventarisasi ya budaya-budayanya sehingga itu masuk database ya. Nanti kalau misalkan itu dimungkinkan bisa masuk kategori budaya itu cukup terkenal di luar negeri, itu kemudian bisa diajukan kepada UNESCO sebagai warisan budaya internasional. Nah, itu nanti langkah-langkahnya sebetulnya ada ya. Jadi ini ya, wajib. Yang namanya wajib itu kan berarti ketentuan yang harus dilakukan oleh negara ya. Dia harus inventarisasi, harus menjaga dan memelihara EBT sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1. Sebetulnya ketentuan pasal 2 ini sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 2017 ya, Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jadi di sana sudah rinci, mungkin Anda bisa googling ya. Undang-undangnya sudah rinci sekali mengenai kebudayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa. Penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat pengembangannya. Nah, jadi intinya negara itu harus mengawasi terhadap pemanfaatan budaya Indonesia itu oleh pihak lain. Ya, jadi misalkan saya kemarin ambilkan contoh tenun endek ya, ini dalam gambar ini ya, ini tenun endek ya dari Bali ya yang di sewa bukan disewa ya tapi di Christian Dior itu dari Paris dari Prancis itu menginginkan baju dalam musim tahun 2021 ini ya ini motifnya tenun endek ya dari Bali kemudian dia itu melakukan apa semacam diberikan akses benefit sharing ya ABS ya istilahnya oleh pemerintah daerah dari Bali kepada Christian Dior ya untuk boleh mengakses ya terhadap budaya khususnya tenun endek. Nah, karena dia itu diberikan akses, maka pemerintah itu meminta balasannya, apa kontra prestasinya istilahnya kan. Karena si Christian Dior itu sudah diberikan izin ya dalam bentuk tadi akses benefit sharing ya kepada masyarakat adat ya yang memiliki tenun endek itu. Nah, kalau Christian Dior itu kemudian mengakses tenun endek yang menjadi motif pada
pada motif apa, bajunya ya apa, baju dan mungkin tas apapun dari Christian Dior itu kan kemudian dia mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya keuntungan. Ya kita tahulah ya kalau Christian Dior itu jualan baju atau tas itu berapa sih harganya, ya. Kita bisa membayangkan. Saya nggak terbeli kalau saya ya, karena Christian Dior itu kalau jual barang karena brandnya sudah merek terkenal ya itu sudah luar biasa. Nah itu kemudian ada manfaat tersendiri dari Christian Dior karena dia memanfaatkan tenun endek. Nah kalau sudah ada manfaat kan berarti artinya si Christian Dior itu memanfaatkan kekayaan intelektual komunal dari masyarakat Bali kan, yaitu dengan tenun endek ya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Nah kalau kita bicara prinsip pada hak cipta itu bahwa seseorang yang memanfaatkannya dengan izin loh ya, dengan izin dari pihak pencipta, yang mencipta itu ya, maka dia itu harus ada kontribusi atau istilahnya bisa sebagian prestasi itu dialihkan kepada si pencipta yang memberikan izin. Yaitu apa? Benefit sharing tadi, yaitu pembayaran royalti. Pembayaran royalti. Ini cukup menarik ini. Ini yang di Indonesia itu baru dari Bali ya, tapi kemungkinan juga dari luar Bali itu juga banyak budaya yang apa namanya dimanfaatkan, tapi kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu, bahkan mungkin tidak terikot ya, artinya tidak ada izin, tidak ada mekanisme dan sebagainya. Karena ini pemerintah daerah yang memiliki apa peran yang cukup besar ya untuk ini. Ya, negara wajib ya. Kemudian penggunaan IBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya ya. Jadi nilai-nilai itu pun juga harus diperhatikan. Nilai apa ya? Nilai mungkin kearifan lokalnya, mungkin nilai-nilai tradisinya yang memang harus diemban dan sebagainya. Nah, ini sesungguhnya ya dari apa yang saya sampaikan ini ya, ternyata kita itu tidak bisa memungkiri ya bahwa Indonesia itu memiliki potensi luar biasa di bidang budaya yang memiliki tadi kans ya untuk mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Ya, ini nggak main-main ya kalau saya bilang Christian Dior itu dari Prancis ya yang merupakan eh, merek yang ternama ya yang saat ini tuh menjadi kiblatnya fashion gitu kan istilahnya gitu. Dia menginginkan ada motif apa namanya motif tenun endek ini ya sebagai salah satu tema ya dalam apa namanya karya Christian Dior yang pada tahun 2021 ini ya. Nah, ini sesungguhnya hal yang menarik. Nah, kemudian ini ya, kebudayaan merupakan hasil karya cipta yang berasal dari hasil olah pikiran. Kenapa kebudayaan itu masuk dalam hak cipta? Ya sebetulnya kalau kita merunut ya, bahwa apapun itu kebudayaan, tradisi itu kan sebetulnya ciptaan, penciptaannya itu adalah masyarakat. Masyarakat itu menciptakan sesuatu itu karena apa ya? Karena kemampuan. Kemampuan cipta rasa karsanya itu yang menciptakan suatu budaya. Meskipun budaya itu dipengaruhi oleh nilai-nilai atau culture atau apa semacam filosofis tersendiri dalam suatu kearifan lokal dalam suatu daerah tertentu itu kan. Tapi kan sebetulnya itu adalah penciptaan kekayaan intelektual ya. Tapi kekayaan intelektualnya bukan masyarakat personal, tapi kekayaan intelektualnya itu adalah kekayaan intelektual masyarakat komunal. Itu ya. Jadi kebudayaan merupakan hasil karya cipta yang berasal dari kemampuan ya atau hasil olah pikiran atau intelektual dari masyarakat adat atau komunal yang keberadaannya telah dipelihara secara turun-temurun ya selama bertahun-tahun oleh masyarakat adat. Ya, jadi karena masyarakat adat itu yang menciptakan ya, nenek moyangnya dulu ya menciptakan, kemudian dipelihara ya dalam suatu tradisi tertentu. Ya, kemudian diciptakan terus ya meskipun ada pengembangan-pengembangan ya tapi tetap aja dipelihara namanya dipelihara gitu kan. Keberadaannya sampai dengan saat ini masih ditemukan gitu kan. Itu kan sebetulnya relatif peran dari pemerintah daerah ya. Bukan peran dari masyarakat daerah, masyarakat itu, masyarakat komunal itu, masyarakat adat istiadat itu ya. Masyarakat adat istilahnya ya. Kalau nggak ada peran ya masyarakat itu tidak akan mau menguri-nguri ya, menguri-nguri itu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesianya itu memelihara gitu kan. Selama berabad-abad bahkan ratusan tahun ya, yang memang itu memerlukan usaha ya, sedemikian rupa. Nah, itu kemudian bentuk reward-nya itu adalah bahwa masyarakat adat itu memiliki apa? Memiliki semacam
hak ya dalam rangka dia itu memiliki kepemilikan sebagai budaya itu, dia itu memiliki hak, yaitu hak secara ekonomi tentunya. Nah, pengertian EBT sesuai dengan apa yang ada dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta maupun WIPO. WIPO itu adalah organisasi di bawah PBB yang mengurusi mengenai IP. IP itu KI ya. Singkatannya adalah World Intellectual Property Organization. Jadi PBB itu memiliki organ ya di bawahnya yang namanya WIPO. WIPO itu terkait dengan organisasi internasional di bawah PBB yang mengurusi mengenai IP. IP itu adalah intellectual property ya. Jadi kekayaan intelektual. Nah, ini banyak sekali aturan-aturan ya sebetulnya. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat laman atau situs yang ada dalam PBB itu yang mengurusi mengenai budaya, ya itu bukan dari WIPO, tapi dari UNESCO. Ya, jadi UNESCO itu memiliki laman yang namanya World Heritage Center ya, di mana di dalamnya itu ada berbagai macam budaya dari berbagai dunia yang sudah terinventarisasi dengan baik. Jadi itu merupakan database secara online ya, secara digital ya. Database digital yang dimiliki oleh PBB dalam lamannya UNESCO bahwa dia itu memiliki database terhadap budaya-budaya dari seluruh dunia yang sudah didaftarkan sebagai warisan budaya internasional. Nah, ini ya. Jadi penjelasan Undang-Undang Hak Cipta maupun WIPO adalah terkait dengan kebudayaan baik yang berwujud. Berwujud itu nampak ya, seperti budaya yang kelihatan nampak ya. Seperti motif batik ya, wayang gitu kan. Kemudian gamelan ya, itu kan nampak ya. Ataupun yang tidak berwujud atau tidak nampak atau intangible seperti upacara adat. Ya, itu nggak nampak ya. Meskipun upacaranya ada, tapi budaya itu menjadi budaya yang tidak nampak. Karena kenapa masyarakat itu mau melakukan upacara tersebut? Karena ada memiliki nilai-nilai tradisi sendiri gitu kan. Kemudian apa itu namanya? Kearifan lokal ya, local wisdom itu juga nggak nampak ya. Jadi ada budaya yang tidak berwujud, ada yang berwujud. Yang berwujud itu seperti itu namanya museum itu juga berwujud. Kemudian cagar budaya itu juga berwujud ya. Yang tidak berwujud itu seperti macam filosofis yang seperti nilai upacara tradisi, kemudian nilai-nilai local wisdom yang ada di dalam masyarakat itu intangible ya. Yang merupakan warisan leluhur yang dapat dikembangkan dan dipelihara secara turun-temurun atau oleh masyarakat tertentu. Pengaturan menjadi penting dan diperlukan agar EBT pengaturan menjadi penting dan diperlukan agar budaya itu ya yang berasal dari Jogja itu merupakan aset yang tak ternilai itu menjadi penting karena ada pelindungan ya dari potensi klaim kepemilikan budaya tersebut oleh bangsa. Ini kok kalimatnya jadi amburadul. Pengaturan menjadi penting dan diperlukan agar EBT gini aja, agar EBT yang merupakan aset tak ternilai itu mendapatkan pelindungan dari potensi klaim ya kepemilikan budaya tersebut oleh pihak lain atau negara lain. Kemudian sejauh ini pelindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu bersifat represif ya. Represif itu ini preventif bukan represif. Karena ini adalah sebagai upaya pencegahan. Ya, upaya pencegahan ya. Jadi bukan pada saat ada kasus tidak ya, tapi justru inventarisasi, dokumentasi, database suatu daerah itu terhadap budayanya itu sifatnya preventif. Karena apa? Negara sudah mengklaim ya dirinya memiliki sejumlah kebudayaan ini yang ada dalam database ya, sehingga potensi klaim itu tidak mungkin akan menjadi potensi klaim dari negara lain di kemudian hari ya. Jadi itu yang namanya upaya pencegahan ya, preventif ya. Negara terhadap budayanya itu yaitu dalam wujud melakukan inventarisasi tadi ya. Dokumentasi dan inventarisasi
meski belum secara komprehensif. Jadi tidak lengkap sih ya. Jadi budayanya itu bertahap. Karena kan kita banyak sekali budayanya ya. Kita bisa berapa sih? Bahasa kita tuh berapa? Suku kita tuh berapa? Ya, sehingga dari situ kita bisa tergambar budaya kita ternyata luar biasa. Tapi yang baru terdokumentasi oleh negara atau yang ada di UNESCO itu hanya berapa puluh gitu kan. Sementara yang ada di dalam kenyataannya itu cukup besar, cukup banyak budaya di Indonesia itu. Nah, ini ya, tugasnya dan fungsi lembaga yang terkait dengan HKIBT ini masih bersifat represif ya. Sudah mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga, salah lagi ini preventif. Sudah mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga ya yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Ya, yaitu dia melakukan database dan sebagainya. Ya, terkait dengan ini ya. Ya, kalau di Indonesia itu memang ada dinas kebudayaan, mungkin juga ada dinas pariwisata. Ya, yang memang tugasnya untuk melakukan apa? Semacam itu apa? Koordinasi ya terkait dengan minimnya ya kebudayaan kita yang belum terdokumentasi dengan baik ya, sehingga potensi untuk dimungkinkan untuk apa namanya budaya itu bisa diklaim oleh pihak lain itu banyak sekali. Pentingnya aturan hukum di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan EBT di Indonesia ini yang merupakan upaya preventif ya untuk mencegah kepemilikan klaim maupun penggunaan tanpa hak misappropriation ya IBT di Indonesia oleh pihak negara asing. Sekalipun pengaturan itu dalam Undang-Undang Cipta sulit diterapkan. Saya bilang ini Anda bisa garis bawahi, ini sulit diterapkan. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita bicara EBT itu lebih pas nggak ada dalam Undang-Undang Hak Cipta ya, karena nanti pencatatannya bagaimana ya, pengakuan-pengakuan atau perlindungan hukum yang diberikan oleh negara itu kan sebetulnya teknisnya tidak sama dengan pengakuan perlindungan hukum pada saat kita bicara hak cipta secara personal atau individu. Nggak sama ya, karena di sana jelas ya, pengakuannya ada pada seseorang atau kelompok orang tertentu ya. Atau mungkin sertifikat pencatatannya sudah jelas namanya siapa ya. Tapi kalau kita kemudian bicara apa budaya itu berasal dari suatu masyarakat tertentu itu susah untuk dilakukan implementasi terhadap perlindungan hukum tadi ya. Ya sesungguhnya itu hal yang berbeda ya. Bahkan dalam kenyataannya tuh ya, sebelum diundangkan Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru ini ya, tahun 2014 ini ya, sebetulnya pemerintah itu sudah memiliki rancangan undang-undang mengenai EBT ini, yaitu PT EBT, rancangan undang-undang PT EBT yang dulu itu sudah diajukan kepada Dewan. Tapi hingga saat ini undang-undang itu tidak kunjung disahkan, RUU itu tidak kunjung disahkan ya. Malah EBT itu masuk dalam bidang hak cipta. Sesungguhnya RUU PT EBT itu diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri. Ya, jadi Kementerian Luar Negeri itu banyak mendapatkan klaim ya waktu itu ya. Karena adanya potensi terhadap budaya kita yang kemudian dimiliki oleh negara asing ya. Sehingga Kemenlu itu kan kemudian punya tugas yang sangat berat untuk melindungi budaya kita. Nah, ini diperlukan adanya apa? Aturan, mekanisme seperti apa dalam rancangan Undang-Undang PT EBT. Ternyata ya RUU PT EBT itu tidak jadi disahkan dan kemudian EBT-nya itu kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Cipta sampai dengan hari ini ya. Sehingga menurut saya dasar pemikiran saya konsep pelindungan EBT yang tidak sama dengan pelindungan hak cipta pada umumnya seperti hak cipta personal itu yang kemudian menyebabkan ya EBT itu sangat sulit untuk diterapkan ya di dalam undang-undang hak cipta tersebut. Nah, karena konsepnya sudah berbeda ya karena pendaftarannya, pencatatannya dan perlindungan hukumnya seperti apa ya. Oleh karena itu di EBT itu jelas ya negara yang akan memberikan perlindungan hukum ya. Nah, itu kan juga akan sedikit banyak menimbulkan kesulitan ya. Negara pun juga tidak terlalu banyak fokus ya. Karena selama ini banyak sekali yang diurusi budaya di Indonesia itu ya. Bagaimana jika nanti terdapat budaya yang kemudian ada pelanggaran dari pihak asing itu juga kemudian perlu mekanisme yang mendasar sebetulnya bagaimana sebetulnya. Kalau saya lebih mengarah kepada websitenya atau database digitalnya si UNESCO itu ya yang di sana justru negara-negara itu lebih banyak ya berkontribusi untuk menginventarisasi database itu dalam UNESCO itu, dalam lamannya UNESCO. Itu ya terkait dengan EBT ya di Indonesia.
sudah ya. Oke, kemudian ini. Nah, sebetulnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu juga sudah diatur ya, nomor 13 tahun 2017 tentang apa ya, KIK, tentang kekayaan intelektual komunal Indonesia gitu kan. Jadi ini KIK itu terkait dengan EBT ya, kemudian adalah sumber daya genetik SDG ya, kemudian PT pengetahuan tradisional know-how gitu kan, dan juga potensi IG indikasi geografisnya yang tadi saya bilang masuk di undang-undang merek ya. Ini yang apa namanya bisa menjadi gambaran kita bersama ya bahwa ini bentuk KIK kita. Nah, salah satu dari KIK kita itu yang ada di yang warna orange ini ya, itu adalah masuk pada bidang jenis hak cipta, yaitu disebut sebagai ekspresi budaya tradisional. Nah, ini kan bentuknya verbal, tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, arsitek, ya, lanskap, ya, dan atau bentuk ekspresi lainnya sesuai dengan perkembangan. Ini yang terkait dengan EBT. Kemudian juga ada sumber daya genetik, ya, tanaman atau tumbuhan atau bagian-bagian yang mempunyai nilai nyata atau potensial, hewan atau binatang atau bagian-bagian yang memiliki nilai nyata atau potensial dan atau jasad renik, ya, atau bagian yang memiliki nilai nyata atau potensi. Potensi itu bisa dimanfaatkan. Misalkan tanaman itu bisa dimanfaatkan untuk membuat ramuan herbal untuk mengatasi adanya penyakit kanker. Ya, kemarin ya seperti waktu apa ya seorang siswa SMA dari mana itu menemukan kayu bajana. Pernah dengar nggak kayu bajana dari Kalimantan ya kalau nggak salah. Ya, kayu bajana itu diasumsikan dia memiliki khasiat tertentu untuk menyembuhkan penyakit kanker. Itu sumber daya genetik ya, karena kayu bajana itu berasal dari Indonesia. Ya, karena ini kan tanaman atau tumbuhan ya, yang bagian-bagiannya memiliki nilai nyata atau potensial untuk apa? Menyembuhkan penyakit kanker. Setelah melalui uji coba laboratorium, kemudian uji coba klinis dan sebagainya, kemudian dinyatakan bahwa ini kandungan-kandungan di dalam kayu bajana itu menyebabkan apa ya? Mungkin virusnya dan sebagainya itu menjadi lemah, virus kankernya dan sebagainya. Itu sumber daya genetik ya. Itu banyak ditemukan pada ramuan-ramuan jamu ya, ramuan-ramuan obat herbal dari Indonesia. Kemudian ada PT ya, PT. PT itu pengetahuan tradisional ya, kecakapan atau teknik dan know-how. Jadi semacam kecakapan atau teknik untuk membuat sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat tradisional. Ya, seperti kecakapan untuk membuat gerabah kasongan ya. Gerabah kasongan ya. Itu masyarakat itu secara turun-temurun itu sudah memiliki pengetahuan tradisional itu atau traditional knowledge itu yang ada di dalam masyarakat Kasongan. Dan itu dipelihara hingga saat ini ya. Kemudian pengetahuan masyarakat untuk membuat jepara ukir, jepara atau kemudian pengetahuan tradisional membuat perak diceluk di Bali ya. Itu kan jadi pengetahuan yang sifatnya tradisi gitu kan, tradisi ya. Entah itu sifatnya teknis, keterampilan, inovasi, dan sebagainya. Pengetahuan pertanian, ya seperti subak di Bali, itu kan itu pengetahuan tradisional ya. Kemudian pengetahuan ekologis dan sebagainya, itu masuk dalam ini ya. Jadi membuat kerajinan tradisional, makanan dan minuman seperti jamu ya, dan juga moda transportasi tradisional. Nah, yang terakhir dari KIK itu adalah potensi IG ya. Potensi IG itu adalah suatu sumber daya alam ya, barang atau kerajinan atau hasil industri yang memang dia berpotensi untuk dijadikan atau didaftarkan sebagai indikasi geografisnya. Itu pendaftaran sebagai KIK komunal itu yang nanti mungkin akan diatur terlebih lanjut dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ya tentang merek dan indikasi geografis. Nah, ini berupa KIK yang kita ketahui bersama, ada 4 macam ya, EBT, SDG, PT, dan potensi IG yang salah satunya itu adalah merupakan bagian dari hak cipta, yaitu dalam bentuk yang tadi, verbal, musik, gerak, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan ya, mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual ya, ada yang personal, ada yang komunal. Kalau yang personal itu biasanya dimiliki oleh individu dalam pasal 40 ya, Undang-Undang Hak Cipta.
KI personal ya, itu dimiliki oleh individu. Individu itu memiliki secara kelompok atau secara individu perorangan. Misalkan batik, ya misalkan budaya, misalkan tarian dan sebagainya, itu semua dimiliki oleh personal seseorang. Yang tadi saya ceritakan ya, saya contohkan ya, seperti batiknya Iwan Tirta, tarian tradisionalnya Didi Nini Towo dan sebagainya. Nah, kalau yang KIA komunal ini atau KIK ya, itu hak komunitas lokal atau komunitas adat ya, milik bersama komunal sehingga dapat dibagi, disusun, dijaga dan dipelihara oleh tradisi. Kalau yang KI personal itu tidak ada hubungannya dengan tradisi ya, karena ini ciptaan seseorang yang memang mengerucut pada kemampuan intelektual seseorang. Dia mungkin mengembangkan dari tradisi, tapi sebetulnya apa yang dikembangkan itu bukan bagian dari tradisi masyarakat tertentu gitu kan, bukan ya. Jadi masyarakat secara individu ya. Kalau KI komunal itu jelas ya, karena dia itu dimiliki oleh masyarakat adat biasanya. Nah, ini yang saya sampaikan. Nah, ini ya misalkan di Jogja ini kan ada ya yang namanya batik motif parang ya. Di Jogja itu kan terkenal dengan motif parangnya ya. Yang warna batiknya biasanya ya, itu yang kita lihat corak yang tradisional dari batik parang dari Jogja itu adalah putih dan hitam atau agak kecoklatan ya. Kalau batik Solo itu kan sogan ya. Ya, parang rusak, kemudian udan liris bantal ini Banyumas ya, parang rusak 2 warna. Ini ada parang curiga barang ya dari Banyumas, ini macam-macam ini. Ya, pengembangan atau modifikasi serta desain batik yang dapat dari penggunaan KIK dapat mendukung ekonomi kreatif ya. Ini kan motif-motif yang cukup beda ya. Nah, ini yang kemudian saya bilang, ini pengembangan motif-motif yang seperti inilah yang kemudian bisa saja itu dijadikan sebagai kekayaan intelektual personal ya. Jadi seseorang itu bisa mengembangkan motif parang yang ada di Jogja, tetapi dia ciptakan tersendiri yang berbeda dengan motif parang yang dari masyarakat komunal di Indonesia. Di Yogyakarta. Nah, ini kali ini jelas ya. Yang tadi saya bilang ya, kain endek ini ya. Tenun endek ya. Nah, ini menjadi terkenal di kalangan Eropa ya dikarenakan pemanfaatan KIK ya oleh Christian Dior ya untuk dipakai sebagai ini karyanya. Coba lihat Anda lihat tasnya nih ya, kemudian baju-bajunya itu semua dari tenun endek ya, dari Bali. Betul ya. Dari pemanfaatan kekayaan intelektual komunal tenun endek yang berasal dari Bali ini ya, sehingga pemerintah itu harus mengupayakan seperti yang tadi diamanahkan dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang seperti yang diamanahkan dalam pasal 38 ayat 3 dan 4 dalam Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta. Jadi pemerintah harus memiliki apa? Memiliki kemampuan untuk melakukan pemanfaatan terhadap KIK itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang diemban oleh masyarakat tradisinya. Ya, dia harus ada upaya seperti itu sebagai fasilitator katakanlah, sebagai penghubung ya antara pihak yang memanfaatkan kekayaan intelektual itu dengan pihak masyarakat adatnya. Nah, sehingga benefit sharing itu ya atau akses benefit sharing itu harus diupayakan ya supaya pemanfaatan secara ekonomi oleh pihak asing itu bisa juga dampaknya dirasakan oleh masyarakat adat gitu kan. Ya, jadi didapatkan oleh masyarakat pengrajin dengan adanya order ya oleh Christian Dior untuk produk busana tahun 2021 ini ada pembukaan seperti akses benefit sharing itu. Nah, ini ada kasus-kasus ya dari KI komunal ya, berbagai contoh kasus ini ya. Hasil karya seni ya. Ya, jadi hasil karya seni dan kerajinan suku aborigin ya pada tahun 2020 ya telah menghasilkan keuntungan sebesar $130 juta Australia
di mana sebanyak 30 juta dolar Australia diantaranya dikembalikan oleh penduduk asli ya. Nah, ini publikasi dari WIPO ya. Kemudian tahun 2000 ya, keuntungan yang diperoleh dari produksi obat herbal telah mencapai lebih dari 50 US dollar ya. Contoh salah satu negara yang sukses mengembangkan pengobatan tradisional dan produksi obat herbalnya adalah Cina. Tradisional China Medicine ya. Di Hong Kong didirikan rumah sakit ya Tunghua ya tahun 1870 dengan menggunakan pengobatan Cina itu. Dan tahun 2000 ya Sekretariat Convention on Biological Diversity ya CBD melaporkan bahwa perdagangan global obat-obatan yang berasal dari tanaman ya dan informasi melalui mengenai tanaman tersebut diperoleh melalui pengetahuan tradisional mencapai nilai 60 miliar US dollar ya. Ini dari dokumen WIPO juga. Ini contoh-contoh bahwa banyak sekali ya kita melihat nilai ekonomi yang terkandung di dalam suatu kebudayaan ya, entah itu kebudayaan karya seni, entah itu kebudayaan dari traditional knowledge ya dari bidang herbal, obat herbal, atau juga dari bidang SDG atau sumber daya genetik ya. Ini juga ada contoh-contoh kasus ya yang ada di dalam berbagai berbagai kasus ya EBT ya EPT dan SDG mempunyai nilai potensi ekonomi yang besar khususnya yang berkaitan dengan pengembangan SDG dan bioprospecting dari SDG ya namun di Indonesia belum mendapatkan manfaat optimal ya kenapa karena tidak ada pengaturan access benefit sharing itu belum ada pengaturan access benefit sharing itu ya. Pemerintahnya masih tidak terlalu fokus ya karena dia mengurusi banyak hal ya sehingga untuk itu harusnya memang dituju suatu lembaga tertentu ya selama ini kan hanya diserahkan pada pemerintah daerah masing-masing. Sekolah Tinggi Kesehatan Halmahera ya ini mengumumkan kaset buah galoba ya galoba sebagai penawar HIV AIDS ya. Ini juga ada didaftarkan paten ya ini terkait juga dengan sumber daya genetik ya. Nah ini ya ini contoh-contohnya. Oke. Itu kira-kira yang saya sampaikan ya. Jadi kita memelihara budaya Indonesia itu sebagai jati diri kita, jati diri bangsa Indonesia. Jangan sampai jati diri kita itu diambil oleh orang asing, diambil oleh pihak asing yang kemungkinan besar dia itu tertarik akan nilai ekonomi atau manfaat ekonominya. Nah, sehingga kita mulai dari sekarang memang harus melakukan semacam proteksi ya, tentunya dari pemerintah ya untuk melakukan proteksi dari berbagai macam kesempatan-kesempatan yang bisa mengganggu ya ketidakseimbangan ya kekayaan intelektual di Indonesia itu. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan karena saya sekarang sudah cukup banyak apa yang saya sampaikan. Mungkin yang ke depannya, mungkin semester minggu depan akan saya lebih jelaskan mengenai bagaimana proses pencatatan hak cipta. Kita akan berlatih bersama-sama, kita akan lebih banyak praktek ya untuk bagaimana itu kita bisa melakukan pencatatan. Karena pencatatan itu bisa dilakukan secara online ya dan juga bisa dengan berbagai macam cara yang cukup mudah ya. Tergantung apa yang mau dicatatkan. Misalkan ada buku, ada musik, ya ada batik, ada dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan ya? Sebelum saya lanjutkan kepada tugasnya nih ya. Tugasnya sudah ada di LMS kan? Anda bisa melihat sendiri ya. Nanti mungkin dipandu oleh Mbak Putri dan Mas Jalu ya tentang tugas itu ya silakan yang tugas kedua ya itu yang tugas pertama Anda bisa mengerjakan kan gampang ya tuh membedakan objek hak cipta yang ada dalam pasal 40 dan 38 ini gampang Anda tinggal mereplay saja kemudian yang kedua ini bisa kasih waktu 1 hari ya sampai dengan besok jam 23.00 Anda juga tinggal mereplay ya mereplay itu artinya kita berdiskusi ya karena Anda paham ya literasi digital ya. Seperti yang saya sampaikan di sini kan saya memiliki modul digital dalam literasi digital ya. Nah, itu sebetulnya kekayaan intelektual saya. Jadi modul itu kan karya intelektual saya ya untuk proses pembelajaran. Nah, bagaimana caranya ya supaya tidak terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan modul itu? Karena bisa jadi modul-modul itu kan bisa diperbanyak ya oleh pihak-pihak lain ya. Atau mungkin saya kemudian melakukan
open access ya kepada siapapun ya. Ini karena banyak mahasiswa yang ada di sini ya, kemudian disebarluaskan dalam bentuk PDF dan sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya termasuk juga pelanggaran ya era digital pada saat ini. Nah, Anda harus membaca undang-undangnya dulu ya, supaya tidak dikategorikan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta itu seperti apa perilaku-perilaku kita yang bisa kita implementasikan dalam hal pemanfaatan literasi digital itu. Nah, itu hal yang menarik. Saya ingin melihat mindset Anda ya, mindset Anda terhadap pemanfaatan literasi digital dewasa ini yang cukup banyak ya, tapi tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta kan gitu kan. Bisa jadi saya itu tidak tahu ya, saya tidak mengetahui bahwa modul saya dipakai oleh di berbagai apa namanya perguruan tinggi karena saya juga punya modul di SPADA ya. SPADA itu kan apa namanya bisa diakses oleh berbagai perguruan tinggi, oleh dosen, oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang lainnya gitu kan. Nah, sehingga supaya tidak melanggar. Kalau kita sebagai orang IP agent ya, Anda sebagai IP agent hak cipta ya, calonnya ya, Anda harus memberikan edukasi ya bahwa apa ya, memanfaatkan literasi digital itu bagus, artinya penting ya, nggak masalah ya, itu bukan pelanggaran. Tapi cara-cara tertentu itu bisa dikategorikan melanggar ya, jika ya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pelanggaran hak cipta yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nah, itu silakan nanti menjadi tugas Anda ya, sehingga bisa langsung di-submit ya di LMS kita ya untuk pemahaman saya ya mengenai mindset Anda selama ini terhadap tadi hak cipta yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum diakhiri ya, karena materinya sudah selesai, tinggal nanti mekanisme bagaimana cara pendaftarannya dan sebagainya nanti kita akan lakukan di hari Jumat ya. Maaf, kok Jumat. Hari Sabtu mendatang ya. Hari Sabtu mendatang. Oke? Ya Bu, ada satu pertanyaan Bu dari saya. Silakan Mas Win. Minta Ya. tanggapannya. Begini Bu, setelah negara ini Indonesia sudah mendaftarkan intangible assets ya ke UNESCO. Ya. Kekuatan dari kekuatan hukum dari jejak rekam intangible asset ini di UNESCO itu seperti apa, Bu? Apabila negara lain, katakanlah Indonesia sudah mendaftarkan 38, yang seperti Ibu paparkan di perkuliahan kemarin, Malaysia, apa dampaknya terhadap Malaysia yang sudah mengklaim beberapa aset kita apabila kita sudah daftarkan? Oke. Dampak hukumnya ke Malaysia apa Bu setelah kita daftarkan? Apakah ada teguran dari UNESCO atau bagaimana aksesnya dari UNESCO untuk mengatasi pelanggaran ini, Bu? Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Mas Win ya. Ini menarik juga ya bicara mengenai dampak hukum ya. Baik, begini ya, mungkin saya akan share dulu. Ini karena saya dari tadi itu berusaha untuk masuk lamannya UNESCO ya, tapi kok itu ya nggak bisa ini kan, nggak bisa kebuka secara sempurna dari tadi soalnya. Sudah kelihatan ya lamannya nih ya, namanya UNESCO. Ini kan sebetulnya ini database ya dari UNESCO ya, ini ya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisasi ya, yang khusus mengurusi mengenai ini kebudayaan. Kebudayaan itu bukan kebudayaan secara fisik seperti EBT saja ya, tidak ya, tapi di sini juga ada sumber daya genetiknya juga. Anda mungkin bisa membaca ya dalam googling ya berapa kebudayaan kita yang sudah diinventarisasi di UNESCO. Ya, salah satunya juga adalah hutan hujan tropis ya kan, subak dari Bali itu kan, kemudian tari saman dari Aceh, keris, wayang, lumpia juga ada kan, kemudian juga ada apa ya, ada beberapa itu nanti Anda bisa melihat. Ini nggak bisa kebuka dari tadi ya, jadi harusnya ini
Harusnya bisa gitu kan, karena kita nanti bisa melihat the list-nya, ini apa, kemudian about World Heritage-nya itu apa, activities-nya itu apa. Jadi nanti setiap negara itu memiliki semacam, database di sini gitu kan. Misalnya Afghanistan. Nah, ini database terkait dengan World Heritage List ya. Jadi ada semacam, apa namanya, list dari Afghanistan ya, terkait dengan ini biasanya ada pada sumber daya genetiknya, ya. Kita lihat Indonesia. Indonesia masih sedikit kayaknya. Ini bukan budayanya ya, tapi yang saya buka ini, saya berhasil buka ini bukan budayanya. I oh, nah Indonesia ini. Ini masuk di sini. Ini masuk pada istilahnya, bukan budaya ya, tapi, sumber daya genetik ya, lebih kepada sumber daya genetik atau, eee, apa ya istilahnya, ada itu istilahnya dalam bahasa bahasa asingnya itu. Tempat yang menjadi semacam, apa ya, istilahnya ini nih, bentar, saya kok jadi lupa, ini, bentar bentar, di sini ada nggak? Jadi wilayah ya, wilayah yang dilindungi sebagai wilayah kawasan budaya, istilahnya gitu. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu ada. Saya jadi agak lupa di sini ya. Nah, oke, jadi saya contohkan ini Mas Win ya. Indonesia ini baru berapa tadi? Baru, Borobudur ya, Komodo National Park ya, kemudian Prambanan, Ujung Kulon, Sangiran, Lawrence National Park, Tropikal ini hujan hutan. Ini yang ada merah-merahnya ini dangerous. Dangerous itu artinya kalau Indonesia tidak upayakan hutan hujan itu dari pembalakan liar, penebangan ya, illegal logging ya, itu nanti, pihak UNESCO akan mengeluarkan dari, apa namanya, tempat atau wilayah yang dilindungi oleh internasional, sebagai tadi, hutan hujan tropis yang berasal dari Indonesia itu. Jadi pihak UNESCO sudah tidak akan bertanggung jawab ya terhadap ini, hilangnya hutan hujan tropis dari Indonesia. Karena pembalakan liar ya, karena ini tidak ada. Nah ini yang merah-merah ini kan sebetulnya list dangerous ya. Danger itu berarti pihak negara harus ada upaya hukumnya. Maaf, ada upaya, untuk mekanisme bagaimana mencegah adanya illegal logging ya. Ini kemudian ada landscape ya, ini landscape seperti landscape di Subak di Bali itu juga masuk sini ya. Nah ini terpisah dengan list dari budaya. List budaya ada lagi nanti, tapi ini karena lagi error ya, tidak bisa dibuka cepat itu ya. Jadi saya mungkin masih kesulitan membuka ya. Ini bukan budaya, tapi ini dari, wilayah dari tempatnya ya. Nah, sebetulnya Mas, apa yang diupayakan oleh WHO ya, World Heritage Center-nya itu ya, itu sebetulnya bukan dalam ranah hukum ya, tapi ini adalah pengakuan bersama. Karena sebagian besar apa namanya, negara di dunia ini tergabung dalam UN atau United Nations ya. Sehingga mereka mengakui terhadap keberadaan salah satunya adalah keberadaan dari UNESCO ini. Memang tidak ada upaya hukumnya, sama seperti kasus pada saat kita kemarin diklaim kebudayaannya oleh Malaysia, Tari Pendet, Lagu Selalu Sayangi, Tortor, itu juga tidak ada upaya hukum. Tapi ada upaya semacam diplomatiknya, internasional. Jadi sebagai mediatornya itu ada ya dari PBB ya, yang kemudian melakukan mediasi antara Malaysia dengan Indonesia. Akhirnya kemudian terjadi mediasi seperti itu dan kemudian muncul kesepakatan. Salah satunya adalah batik menjadi milik Indonesia. Ya karena sudah kemudian diklaim atau diinventarisasi ya, batik itu sebagai salah satu kebudayaan dari Indonesia. Batik itu yang tidak nampak kebudayaannya ya, seperti intangible asset ya. Ya, jadi, kebudayaan yang tidak nampak, aset yang kebudayaan yang tidak berwujud fisik gitu ya, itu batik ya. Nah, itu upaya preventif, Mas. Jadi tidak ada memang, aspek, perlindungan hukumnya secara represif itu tidak ada ya, tapi sebagai upaya preventif ya,
paling tidak ya dengan inventarisasi dari PBB ya melalui World Heritage Center-nya itu ada pengakuan secara internasional ya, karena ini kan gabungan dari negara-negara ya. Ada pengakuan secara internasional bahwa katakanlah Subak itu dari Bali ya, di Indonesia. Kemudian Prambanan ya itu masuk dalam wilayah adat teritori wilayah adat ya dari Indonesia. Kemudian Borobudur dari Indonesia dan sebagainya. Nah, ini ada upaya seperti itu, Mas. Indonesia mana tadi? Nah, sehingga dengan pengakuan bersama negara-negara asing, negara-negara internasional yang tergabung dalam UN itu kemudian menyebabkan kecilnya potensi untuk klaim ya dari negara-negara tadi. Karena kan sudah ada dalam listnya itu seperti ini ya. Kalau nanti kemudian tiba-tiba nanti, misalkan ini kan katakanlah budaya ya yang ada di sini, misalkan ada tari pendek, kemudian tiba-tiba Malaysia, tari pendek dari Malaysia, itu nanti akan terbukti ya di sini lah. Kita tuh sudah tahun sekian itu sudah misalkan saya buka nih ya, klik ya, Cultural Landscape of Bali. Nah ini sudah ada ininya, sudah ada tahunnya kapan itu diberikan pelindungannya oleh perlindungan preventif ya oleh UNESCO. Tahun berapa nih? Sebentar. Ini kemarin pengajuannya kok ini. Tahun ada di sini semua. Kayaknya sekitar tahun berapa ya kemarin? Tahun berapa ya? 2010 kalau nggak salah ya. Coba dibuka di googling kalau nggak salah ya. Saya itu 2010 itu sudah diberikan seperti ini ya oleh masyarakat ya, oleh UNESCO ya bahwa itu pengakuan ya. Nah ini 2010 betul ya. Nah, di sini ini kelihatan bahwa sejak tahun 2010 itu UNESCO sudah mengakui terhadap Subak. Nah, ini dia Subak ini ya. Subak ini pengairan ya, landscape ya, secara landscape ya, ini tradisional ya. Ya, dari Bali ya. Ini kan kemudian sudah kelihatan dari sini kan. Petanya juga dan sebagainya. Nah, ini tidak ada upaya hukum, Mas, tapi ini sebagai upaya preventif. Karena kalau kita bicara hukum, nanti akan sangat tergantung dari wilayah teritorial. Ya, karena kan yang terlibat itu adalah negara-negara asing, Mas. Ekstrateritorial gitu kan. Tentunya negara asing itu tidak akan bisa tunduk pada hukum kita. Ya, undang-undang hak cipta kita nggak tunduk kan. Tapi dengan apa namanya? Dengan implementasi dari UNESCO ini yang kemudian merepresentasikan bahwa Subak ini dari Bali sejak tahun 2010 sudah diakui di warisan budaya internasionalnya World Heritage Center-nya UNESCO ya. Ini pihak asing tidak akan bisa mengklaim. Ya paling tidak akan menutup kemungkinan ya, potensinya kecil ya. Karena ada perlindungan preventif tadi, Mas. Nah, itu yang kemudian saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa perlakuan perlindungan hukum antara hak cipta personal dengan hak cipta komunal itu tidak sama, ya. Kalau hak cipta personal jelas seseorang itu bisa dikenai hukuman atau sanksi baik itu perdata maupun pidana. Tapi kalau ini kan tidak, karena ini nanti akan sangat berhubungan dengan negara asing. Dan itu sulit untuk penerapan yang seperti itu. Gitu ya Mas Win ya. Jadi istilahnya pelindungan hukum yang diberikan dalam rangka mendatabaskan kebudayaan kita ke UNESCO itu adalah perlindungan hukum preventif. Kan kita mengenal ada dua macam perlindungan hukum ya. Yang satu preventif, yang satu represif. Nah, yang preventif ini yang sebetulnya perlu diupayakan lebih awal ya supaya jangan sampai terjadi masalah. Begitu ya, Mas Win. Oke, baik Bu. Oke, berarti Jelas ya? jika ya cukup jelas Bu. Jadi jika seandainya negara tetangga menggunakan salah satu yang kita daftarkan, jika Malaysia menggunakan kembali yang sudah kita daftarkan untuk tujuan komersil, ini nanti penyelesaiannya hanya dengan pendekatan secara diplomatik ya. Betul ya, itu pasti akan turun tangan. Apalagi kalau kemudian budaya itu sudah tercantum dalam World Heritage Center. Ya, jadi itu
upaya pencegahan sehingga nanti negara Malaysia sudah tidak lagi menggunakan batiknya Indonesia, ya kan? Negara Malaysia sudah tidak lagi menggunakan pendet, reok Ponorogo, tortor dan sebagainya. Kan sekarang sudah nggak ada lagi kan apa namanya konflik ya kebudayaan ya antar negara terutama di Malaysia itu kan sudah tidak ada lagi kita temukan ya. Nah, seperti itu apa namanya seperti preventif ya. Jadi ada semacam upaya di awal ya supaya memperkecil kemungkinan untuk dilakukan apa ya potensi klaim dari daerah lain. Karena kalau kita bicara hukum nggak akan jadi, Mas. Ya karena kita punya hukum sendiri, Malaysia punya hukum sendiri kan? Iya. Dan di wilayah teritorial itu. Baik, gitu Mas. Ya, terima kasih Bu, cukup jelas. Terima kasih banyak. Yuk, sama-sama. Silakan Mbak Sisilia. Bu, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Saya mau bertanya untuk tugas dari kursus untuk pertemuan sampai pertemuan ketiga ini sejauh ini berapa jumlah tugasnya? Ada dua yang ada di sini ya di pertemuan ketiga ini. Yang satu membahas mengenai perbedaan antara objek hak cipta dalam pasal 38 dan 40. Anda cuma tinggal menyebutkan saja perbedaannya ya supaya Anda memahami ya. Prinsipnya bahwa pasal 38 itu adalah kepemilikan komunal. Yang di dalam pasal 40 itu berbeda, itu kepemilikannya lebih pada personal atau pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugasnya itu menganalisis ya terkait dengan kemajuan teknologi dewasa ini ya, teknologi digital ya, dewasa ini yang sering kita manfaatkan, Mas, Mbak ya. Ini saat ini kita sudah memanfaatkan teknologi digital ya, baik dalam mekanisme proses perkuliahan digital ataupun teknologi literasi digital. Ya, karena yang saya sampaikan ini kan sebetulnya meskipun tidak semua, tapi modul yang saya berikan itu adalah modul saya. Ya, kemudian mungkin record ini dan sebagainya mungkin milik kita ya, milik saya ya. Atau kalau misalkan saya ngambil modul pembelajaran video pengayaan itu saya sudah mencantumkan alamat HTTP-nya dari YouTube ya. Itu nggak melanggar kalau itu sudah mencantumkan karena kan kita jadi tahu ya begitu kita mengklik itu kita jadi tahu siapa yang mengupload video YouTube itu. Ya, jadi itu kecuali kalau video itu saya download ya, kemudian saya posting langsung di laman saya. Tapi kan saya hanya menggunakan linknya ya. Begitu Anda klik link kan berarti video itu akan bisa teridentifikasi atau akan bisa dilakukan identifikasi itu video dari akunnya siapa yang mengupload dan sebagainya itu. Itu yang literasi. Yang literasi itu nanti batasnya sampai dengan besok, Mbak. Ya, masuk besok jam 23.00 kalau tidak salah. Sekarang sudah terbuka kan? Pertanyaannya sudah bisa terbuka ya? Karena tadi saya batasi saya buka jam 12:30 tadi. Gitu ya, Mbak ya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Kemudian untuk yang minggu depan kita akan praktek bersama ya, membuat dokumen-dokumen pencatatan hak cipta. Ya. Mungkin kita akan beri contoh ya, tolong Anda bikinkan dokumen pencatatan hak cipta atas ini dan sebagainya. Ya, sehingga nanti Anda paham ya, kalau kita ingin mengajukan permohonan pendaftaran pencatatan hak cipta, dokumen apa yang diperlukan. Oke? Nah, setelah selesai, nanti pertemuan kelima Anda melakukan uji profisiensi, nanti next ke depannya akan ketemu dengan Prof. Budi untuk merek ya, sampai 6 kali sesi ya, 6 kali sesi. Nanti di sesi terakhir akan ada uji profesi kedua. Kemudian selanjutnya di pertemuan ke-11 kalau nggak salah ya, itu dengan Pak Muji ya, Pak Dr. Muji. Itu beliau akan membahas mengenai paten. Gitu ya. Jadi mungkin kita ketemu tatap maya atau mungkin ketemu di sesi saya itu tinggal 2 kali. 1 kalinya nanti besok dengan praktek, yang kedua akan ada semacam uji profisiensi. Ya, sudah ada linknya, tapi saya belum memberikan soal ujiannya. Gitu ya, oke Mbak. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, baik yang lainnya mungkin cukup jelas ya. Ini jadi pertemuan kita yang ini terakhir ini adalah pertemuan terakhir
kita bicara mengenai substansi hak cipta. Selanjutnya Anda bisa download sendiri undang-undangnya, Anda bisa download sendiri materi modul yang saya berikan, atau mungkin Anda bisa juga mencari bahan pembelajaran di luar itu. Silahkan ya, itu terbuka luas ya untuk Anda semua yang ada di sini. Gitu nggih? Oke, Mbak Putri, monitor. Halo Mbak Putri. Halo, tes. Mbak Putri, Mas Jalu nggak masuk ya? Pas Jalu lagi sama Pak Muji, Bu. Oke. Kalau gitu kita sesi foto terakhir ini ya, sebelum nanti besok kita laporkan ya. Mari kita, Mbak Putri bisa mengambil Saya screenshot, Bu. screenshot. Iya. Silakan on kamera semua. Saya melihat ya, ini sekalipun pendaftarnya 80 ya, tetapi yang masuk dari kemarin tidak full ya Mbak Putri ya. Iya, Bu, enggak full. Mungkin kita akan itu ya, mungkin akan kita diskusikan ya kepada tim dari pihak KMMI Dikti ya. Nanti yang di luar itu yang tidak presensi, kemudian yang tidak mengikuti ini, apakah bisa dikatakan dia memiliki kompetensi kelulusan itu? Kalau saya rasa tidak ya, karena kan ini nanti juga pasti akan mendasarkan pada keaktifan Anda gitu ya untuk mengikuti kursus. Kan itu nanti juga akan ada itu ya, semacam penggantian pulsa kalau nggak salah ya Mbak ya. Kemudian juga nanti ada sertifikat, 2 sertifikat ya, Certificate of Kompetensi dan Certificate of Complete ya tadi ya. Baik, kita mulai yang pertama Mbak, yang yang slide pertama, dihitung mundur. 3, 2, 1. ya. Satu kali lagi, 1, 2. Oke, kemudian yang slide kedua, on kamera monggo. Sampun. Yang ketiga. Oke. Ada yang enggak nyala. Oh ya, nggak apa-apa. Baik, itu saja. Mbak Putri, terima kasih ya. Dan juga terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan semua. Semoga apa yang saya berikan selama 3 kali ini dapat bermanfaat, dapat menambah pengetahuan, dan juga ke depannya Anda bisa menjadi IP agent ya, yang nantinya bisa melangkah pada konsultan hak kekayaan intelektual. Ya, Amin. baik di bidang yang ini kan bagi khususnya 3 bidang ya. Kalau besok kalau konsultan HKI pasti banyak bidang ya, nggak cuma dari 3 bidang itu saja. Oke, baik, terima kasih. Semangat, salam sehat ya, dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat sore, dan selamat beraktivitas kembali. Selamat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Selamat hari Minggu. Oke, Mas. Saya end, nggih.